Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kita hormati Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, Ustaz Salim Afillah, Ustaz Hamad, dan juga semua hadirin hadirat, ayah bunda, abang kakak, Bapak Ibu, poro rawuh yang dirahmati Allah. Insya Allah kita semuanya mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Oh, itu yang di belakang ibu-ibu juga sampai sana. Sampai Kulon Progo. Oh enggak. Oh, bandara. Apa kabar ya bunda, abang kakak semuanya sehat? Kalau di Pontianak abang kakak, di sini mbak-mbak dan mas-mas. Kami di Pontianak beli emasnya masih pakai gram, di sini kilo-kilo. Masya Allah, kaya-kaya orang sini insya Allah ya. Ayah bunda semua keluarga besar Masjid Al Ma'ruf dan juga PT Ukhuwah Berkah Semesta. Wah, UBS. Ukhuwah Berkah Semesta. Masya Allah. Mudah-mudahan semua yang terlibat dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Karena saya adalah band pembuka, jadi saya pengen cerita aja, boleh? Ada seorang tukang, karena saya tengok ini banyak gedung-gedung yang belum selesai, dan OTW itu ada perancah, ada saya lihat itu tadi tuh lihat ngomongin tukang aja lah. Ayah bunda ada tukang kerja sudah 35 tahun sebagai tukang orang kepercayaannya bos. Tukang ini mau resign, mau berhenti. Dia bilang udah capek bertukang ngelihat bangunan, bikin gedung keliling-keliling Indonesia, capek sudah. Dia bilang saya mau berhenti aja. Bilang sama bosnya. Lalu bosnya bilang gini, volumenya nggak usah dirubah-rubah ya mas ya. Saya memang sengaja ngomongnya pelan. Nanti ada waktu saya ngegas, saya gas. Ini volumenya kayaknya lagi di setting-setting. Memang saya pelan, nanti waktu saya teriak nanti ada. Dulu kerja saya di situ ngurus sound system. Jadi kalau ada perubahan tuh terasa. I was there. Memang jarak mic-nya yang saya atur jauh dekatnya. Oke. Jadi si owner ini bilang begini, janganlah berhenti. Kamu nih kesayangan saya, kepercayaan saya. Dia bilang saya udah capek, 35 tahun bangun gedung mana-mana. Lalu dia bilang ya sudahlah, kalau memang betul-betul mau resign, tolong bangunkan saya bangunan terakhir. Tapi bangunan terakhir ini beda dengan yang selama ini kamu bangun. Bangunan terakhir tanpa batas. Terserah. Apa kalau bahasa sini terserah yang halus? Oh itu halus. Hehehe. Tidak semudah itu Ferguson. Iya. Ya kan? Untung gak ada Habib Anis di sini. Pokoknya ini terserah panjenengan. Tidak ada budget, mau dibikin 2 tingkat, 3 tingkat, mau pakai bahan marmer. Apa? Sertifikat marmer, apa? Sertifikat pula. Ijazah, apa? Apa sih ini namanya? Keramik. Kok jadi ke ijazah ya? Prasasti. Terserah dan tidak ada batas waktu. Budget anggaran juga tidak terbatas. Bikinlah sebagus yang kau mampu. Bikin itu jadi mahakarya, jadi persembahan terakhirmu untuk perusahaan ini. Dia bilang ya oke. Cara ngeresponnya sudah oke. Biasanya dia bangun 1 tahun paling cepat. Ini 6 bulan udah selesai. Dia bikin, ya namanya orang sudah malas, sudah 35 tahun, dia pengen asal-asal bikin. Terus dibikin aja, pakai lantai asal-asal, ambil tukangnya asal, semua dibikin dengan asal-asal. Singkat cerita, dibilang sama bos, bos ini kuncinya saya serahkan. Besok kata bosnya, balik ya, ajak istri saya mau ngomong. Dibawa istri, dibawa ke restoran, si tukang ini dikasih 1 uang, kantong isinya uang cash plus cek untuk hadiah. Ini hadiah dari saya,
ucapan terima kasih karena sudah 35 tahun. Tapi buat istrimu ada satu kotak kecil dikasih. Pas dibuka kotaknya sama si istri, isinya kunci. Apa ini bos? Kata si bos, itu kunci. Kunci rumah. Hadiah buat kalian berdua sekeluarga dari saya. Istrinya senang dapat rumah. Ibu-ibu kan gitu. Dulu sebelum saya nikah, saya kira perempuan tuh mata duitan. Ternyata benar. Ya, mereka tuh enggak apa-apa banyak, yang penting halal. Coba tanya mereka, suka enggak bu duit bu? Tuh, suka katanya. Pandai mereka cari duit pak. Carilah perempuan yang pandai cari duit. Dimanapun suami menyembunyikan, dia tahu letaknya di mana. Si perempuannya senang luar biasa, happy, tukangnya tepuk jidat. Walah. Saya tidak mau nanya Ustaz Salim, nanti dikasih jawaban yang salah lagi. Dia bilang, ya Allah, tahu kenapa si suaminya tepuk jidat? Hah? Dia nyesal karena pas dia lihat kunci yang diserahkan bos kepada istrinya adalah kunci yang dia serahkan kemarin. Dalam hatinya apa bilangnya? Wah, kalau saya tahu itu gedung atau rumah bakal dikasih ke saya akan bikin yang terbaik. Itu ada teman kita tuh kerjanya tiap hari posting bangunan dia aja, kontraktor sendiri katanya kan, gedung sendiri, orangnya ada di sebelah kanan saya tapi tidak boleh sebut nama. Kalau saya tahu ini gedung akan dikasih ke saya, akan jadi milik saya, akan diserahkan kepada saya, maka saya akan bangun yang terbaik. Pertanyaannya, ayah bunda abang kakak, kira-kira nanti orang mati di akhirat itu semua ngomong gitu enggak nanti sama Allah? Iya. Iya kan? Semuanya bilang, ya Allah kenapa dulu waktu di dunia enggak sungguh-sungguh. Sedekahnya ya senumpang lewat aja. Kalau ada kota amal kan bagusnya tidur. Cepat sekali khutbah Jumat di masjid ini. Barakallahu lakum. Baru duduk sudah barakallah. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Khatibnya duduk ya kan. Disitulah dia mulai. Bismikallahumma ahya. Bismika amut. Laki-laki itu enggak bicara, tiba-tiba hilang aja. Laki-laki enggak bicara, tiba-tiba langsung gila. Ayah bunda abang kakak yang dirahmati Allah, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Penyesalan itu pasti di akhir. Kalau di depan namanya pendaftaran. Semua orang kalau diajak sedekah mikir, aku masih punya kebutuhan, aku masih punya ini. Allah jelas kasih tahu, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ikut saya ya, kalimat penutup. Sedekahmu tidak bikin Allah tambah kaya. Pelitmu tidak bikin Allah jatuh miskin. Siapa perlu siapa? Coba diulang. Sedekahmu tidak bikin Allah jadi kaya. Tidak ada. Allah flexing gitu jadi sultan baru gitu. Tidak ada. Tapi pelitnya kita tidak bikin Allah jatuh miskin. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa simpan satu kalimat. Allah tidak perlu saya. Coba diulang. Saya yang perlu Allah. Clear? Jadi yang memberi dengan prinsip saya perlu Allah, 3 kata. SPA. Coba diulang. Saya perlu Allah. Maka kalau kita lagi posisi memberi, kita insya Allah mudah-mudahan akan ikhlas karena Allah, bahkan mungkin berusaha sekuat. Jangan sampai ada yang tahu. Karena ada orang tangan kanan memberi, tangan kiri instastory. Sembunyikan amalan itu. Kalau memberi lillah. Kalau kita jadi pengelola, kan ada tuh lembaga amil zakat kah, apa namanya, segala macam. Jadi pengelola. Kalau jadi pengelola, jadilah pengelola yang amanah. Memberi lillah, coba diulang. Mengelola amanah,
Saya kemarin sudah sampai di tempatnya Ustaz Salim, amanah dari ayah bunda abang kakak ngelihat, disampaikan langsung. Jangankan manusia, sapi pun dikasih manfaat juga sama PM3 Merapi Merbabu. Allahu Akbar. Kami mulai kumpul di hotel, sampai kumpul sama sapi. Kata Habib Anis, kita nih kerjain Ustaz Salim kok terima-terima aja katanya. Karena sahibul bait. Alhamdulillah happy, bahagia di Jogja ini, luar biasa senang. Jazakumullah ahsanal jazaa. Tak terasa nanti 3 jam lagi saya harus balik ke Pontianak. Belum bisa move on rasanya. Insya Allah mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga terbaik. Yang memberi apa? Lillah. Yang mengelola amanah. Nah yang menerima juga harus ada pintu surganya. Apa pintu surga orang yang menerima ini? Qanaah. Kita akan pasti di posisi pernah terima sesuatu dari orang. Entah itu hadiah, entah itu makanan. Harus di posisi qanaah. Oh iya ini saya dapat rezeki. Jadi putaran kita itu aja. Kalau memberi, lillah. Ngelola, harus amanah. Jangan khianat. Jangan dimakan sendiri. Terakhir, kalau menerima harus qanaah. SPA. Apa SPA? Saya perlu. Jadi sedekah kita tidak bikin Allah kaya. Pelitnya kita tidak bikin Allah jatuh. Apa yang kita berikan balik lagi ke kita sendiri. Sip. Terakhir saya mau doakan dan buka mumpung pagi kita doa sama-sama. Yuk doa sama-sama ikut saya. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki baru. Yang banyak, halal, berkah, mudah, tanpa bermaksiat kepadamu ya Allah. Kita doa sungguh-sungguh sama Allah yang Maha Kaya, minta dibukakan pintu-pintu rezeki baru. Yang banyak, yang halal, yang berkah, mudah, tanpa bermaksiat kepada Allah. Ulang ya, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki baru, yang banyak, yang halal, yang berkah, yang mudah, tanpa bermaksiat kepadamu ya Allah. Al-Fatihah. Insyaallah Allah Maha Kaya. Apa? Allah Maha Kaya. Jalan-jalan ke rumah ayah. Di rumah ayah makan kue putu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.